Mengenal manhaj Salafi Wahabi, maka kaum Aswaja harus selalu bentengi Aswaja An-Nahdiyah. Senin, tanggal 7 Desember tahun 2015 pukul 1:05 waktu Indonesia Barat. Jombang, NU Online. Untuk membentengi paham Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja An-Nahdiyah, warga Nahdlatul Ulama, hendaknya mengenal tentang manhaj metode Salafi Wahabi. Abu Zahroh dalam kitabnya, Thoriqul Madahib, mengungkapkan tentang berbagai manhaj yang ada dalam Islam. Demikian dikatakan Kiai Haji Wazir Ali dalam pertemuan rutin Rais Syuriah MWCNU se-Jombang dengan jajaran Syuriah PCNU Jombang di Aula PCNU setempat. Menurut salah satu wakil Syuriah PCNU Jombang, menukil pendapat Syekh Abu Zahroh, ada 5 manhaj dalam Islam. Manhaj tersebut yang pertama adalah manhaj falasifah, yang menggunakan ayat-ayat teologi dan nalar rasio dalam menerangkan tentang ketuhanan. Manhaj yang kedua lanjutnya, yaitu manhaj mutakalimin, Mu'tazilah. Madhab ini secara umum menggunakan kodiyah akliyah, ketetapan nalar daripada nas Al-Quran. Akal digunakan untuk memaknai nas. Ayat-ayat yang terkait dengan akidah harus sejalan dengan rasio, meskipun terkadang keluar dari ketentuan nas Al-Quran. Manhaj selanjutnya, tambah dia, adalah manhaj Maturidiyah yaitu memahami dengan nas Al-Quran dan hadis tetapi juga didukung oleh rasio. Kemudian yang keempat, yakni manhaj Asy'ariyah yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan hadis tetapi juga tidak mengenyampingkan rasio, dalil-dalil akliyah. Dan yang terakhir manhaj Salafi Wahabi. Manhaj ini hanya menerima nas Al-Quran dan hadis tanpa melakukan takwil atau tanpa menggunakan rasio sama sekali. Bahasan kali ini, menurut Kiai Wazir, fokus pada Salafi Wahabi. Mereka sama sekali tidak mau menggunakan takwil atau akal dalam mengartikan nas Al-Quran dan hadis. Sehingga mereka dalam mengartikan ayat Yadullah fawqa aydihim, akan mengartikan Yadullah, tangan Allah dalam arti seperti makhluk karena itu mereka dikatakan juga berpaham mujassimah menjisimkan Allah. Kiai Wazir menjelaskan bahwa paham Salafi Wahabi pertama-tama dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seorang ulama yang belajar dari gagasan Ibnu Taimiyah, dan madhab Hambali. Dia mengembangkan paham mujassimahnya di kampung halamannya, tetapi ditolak oleh keluarga dan masyarakatnya. Di saat keluarga Ibnu Saud, atas bantuan pembesar militer Inggris, berhasil menguasai Jazirah Arab, menggunakan paham yang dikembangkan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai asas teologinya. Paham ini berlebihan dalam memaknai bid'ah tawassa'a fil bid'ah tidak saja dalam urusan ibadah, tetapi semua hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dikatakan sebagai bid'ah, dan bid'ah apapun bagi mereka adalah dolalah atau sesat. Mereka tidak mengenal bid'ah sayyi'ah buruk, atau bid'ah hasanah baik. Misalnya, tentang jenggot, bukan persoalan ibadah. Karena Nabi berjenggot, maka bagi mereka memotong jenggot haram, terangnya. Beliau juga menceritakan salah satu ajaran kaum Salafi Wahabi, saat datang ke suatu tempat baru, yang dituju pertama kali adalah kuburan, makam. Kuburan yang ada cungkupnya akan dibongkar, karena mereka tidak mau menyamakan kuburan dengan masjid sehingga mereka tidak mau kuburan ada cungkupnya. Mereka juga melarang takorup kepada Allah. Dengan tawasul melalui orang-orang soleh, dan para wali, serta melarang istighosah dan tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia.